Nggak ada manusia yang terlahir minder. Waktu kita bayi, berapa kali pun kita terjatuh ketika kita belajar berjalan, kita akan selalu bangkit dan mencoba lagi sampai kita bisa berjalan dengan lancar. Kalaupun ada bayi lainnya di sekitar kita yang lebih cepat belajar dari kita nggak masalah. Kita nggak akan membanding-bandingkan diri kita dengan bayi lain. Kita juga nggak akan minder ketika melihat tetangga-tetangga kita memuji bayi lain itu. Itu pas kita masih bayi. Lalu kita pun tumbuh dewasa. Dan dalam perjalanan tumbuh dewasa itu, kita akan mengalami suatu hal yang menyebabkan kita mengenal keraguan. Dan keraguan itu mengenalkan kita pada rasa minder. Penyebabnya pun bervariasi ya. Bisa jadi karena orang tua yang menetapkan standar terlalu tinggi pada kita, ada yang pernah membanding-bandingkan kita dengan orang lain, atau mungkin kita pernah dipermalukan, dibully, performa waktu sekolah kita juga nggak begitu bagus, atau kita tumbuh di keluarga yang toksik, dan masih banyak lagi. Dan jika kita terus-menerus mengalami hal seperti itu, tanpa kita bisa manage atau kontrol diri kita, ya, itu bisa jadi salah satu penyebab matinya kepercayaan diri kita. Dan ketika kita tidak punya kepercayaan diri, kita akan kesulitan untuk mencapai potensi maksimal kita. Oke. Kuliah kita hari ini akan membahas tentang hal apa aja yang bisa membunuh kepercayaan diri kita. Ada seseorang bernama Yoga. Dia ini lulusan teknik sipil dan dia ini sangat berbakat. Dari pekerjaannya sebagai kontraktor, dia bisa mendapat miliaran rupiah per tahun. Tapi dia ini ngerasa jadi kontraktor itu bukan karirnya. Dia pengen berbisnis, pengen bangun perusahaan. Lalu sambil ngumpulin modal, dia ini juga kuliah lagi tentang bisnis. Ambil kursus, riset-riset, mencoba membangun koneksi untuk bisnisnya. Pokoknya semua udah dia siapin dengan detail. Selama bertahun-tahun menyiapkan bisnisnya, dia tidak segera melangkah. Meski semua orang sudah meyakinkan dia bahwa dia sudah siap, tapi dia selalu ragu setiap mau memulai. Kita bisa sebut perilaku si Yoga ini sebagai gagal melangkah. Dan gak cuman Yoga, banyak sekali orang yang terjebak di kondisi ini. Meski udah riset, udah belajar, udah bersiap, udah baca banyak sekali buku, dengerin banyak podcast, ambil kursus-kursus, ikut seminar-seminar, tapi tetap aja gak bisa melangkah. Terus-menerus seperti itu meragukan dirinya. Apakah dia ini sudah beneran siap atau belum? Sebetulnya dia ini tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Tapi tetap aja dia nggak bisa melangkah. Hal ini menyebabkan kita rentan terkena yang namanya infomania, yaitu suatu kondisi di mana kita kelebihan informasi. Terus, apa penyebab orang terjebak di sini? Yaitu karena overthinking. Overthinking itu menyebabkan kita stagnan dan menunda-nunda. Sebetulnya, overthinking ini bagus-bagus saja ya. Karena kalau overthinking pada hal positif atau sebelum kita melakukan hal yang besar, overthinking bisa membantu kita untuk evaluasi apakah ada variabel yang bisa membuat kita gagal nanti, atau apakah masih ada yang kurang dari persiapan kita. Tapi kalau terlalu over banget, ditambahi kurangnya kepercayaan diri kita dari awal, maka kita akan stuck. Kita akan stuck terus pada pertanyaan-pertanyaan, gimana kalau saya gagal, gimana kalau ada yang kelewat, gimana kalau ada yang kurang. Dan ini masalahnya. Karena overthinking, kita jadi stagnan. Overthinking itu ngasih makan ke rasa ragu kita. Dan semakin banyak kita ngasih makan, semakin besar rasa ragu itu. Dan ketika sudah terlalu besar, rasa ragu itu akan membunuh kepercayaan diri kita. Ketika kepercayaan diri kita hancur, akan muncul banyak sekali masalah. Salah satunya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya, hal yang bisa membunuh kepercayaan diri kita adalah tidak bisa atau tidak mau menyelesaikan hal yang sudah kita mulai. Sebagai contoh,
Saya ini punya teman. Dia ini pinter banget. Waktu itu, dia lagi ngambil gelar S2 yang kedua kalinya. Jadi dia sebelumnya udah pernah lulus S2, terus karena suatu alasan yang saya lupa, dia nggak lanjut S3. Tapi dia ngambil lagi S2 dengan jurusan yang berbeda. Tapi setelah jalan beberapa semester, dia milih mundur, lalu malah daftar S3. Saya pun bingung. Saya tanya-tanya sama dia, kenapa kok nggak diselesain aja. Singkat cerita, ketika dia hanya kurang sedikit lagi lulus S3, dia bilang dia mau DO aja. Ini yang kita sebut tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Meskipun dia sangat pinter, tapi dia nggak bisa berkomitmen. Jadi ya, kayak dia ini stuck dan malah capek sendiri. Terus, apa penyebab orang-orang hebat, orang-orang yang berpotensi tinggi, tapi tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah dia mulai? Salah satunya adalah meragukan diri sendiri. Keraguan pada diri sendiri itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan di pikiran kita. Contohnya, apakah aku sudah membuat keputusan yang tepat? Apa memang harus aku memilih ini? Mungkin kalau aku milih itu hasilnya akan lebih baik, dan sebagainya. Semakin kita membiarkan pikiran-pikiran itu berkeliaran di otak kita, maka kita akan kehilangan interest, kehilangan ketertarikan pada hal yang sedang kita lakukan. Akhirnya kita pun bosan. Dan ketika kita bosan, nggak akan ada lagi dopamin yang kita dapat sebagai hadiah dari apa yang kita lakukan. Ya, kita jadi nggak bersemangat kan? Akhirnya kita melepas hal tersebut dan coba lagi nyari hal yang baru, yang lebih seru dan lebih menyenangkan. Dan jika kita membiarkan perilaku itu jadi kebiasaan, ya udah, kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan apapun lagi. Ada satu hal lagi yang bisa membunuh kepercayaan diri kita, yaitu terlalu fokus pada destinasi atau pada goal. Contohnya, kamu sudah menetapkan sebuah goal. Kamu pun berusaha dan disiplin untuk mencapai goal itu. Dan karena goal itu juga, kamu tiba-tiba dapat dorongan motivasi dan jadi tambah semangat. Tapi tiba-tiba atau nggak lama kemudian, semangat itu hilang. Lalu kamu pun menetapkan goal baru biar bisa termotivasi lagi. Jadi kayak seakan-akan kamu ini hanya mencari euforia singkat aja. Harusnya aku lebih berusaha. Harusnya aku bisa dapat lebih. Harusnya hari ini aku bisa lebih produktif. Nah, sebetulnya kan kalau kita lihat ini tuh bagus-bagus aja ya. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu, nanti muncul pemikiran bahwa apa yang kamu lakukan itu nggak akan pernah cukup. Kamu pun jadi pribadi yang toksik pada dirimu sendiri. Setiap kamu istirahat atau senang-senang, jadinya muncul perasaan bersalah. Terus kamu jadi pribadi yang buru-buru untuk segera mencapai goalmu. Karena hal itu tadi menyebabkan pikiranmu delusi. Kamu menipu dirimu sendiri dengan pikiran-pikiran bahwa nanti kalau itu tercapai, aku pasti bisa dan akan bahagia. Nanti kalau aku bisa sampai di sana, maka aku bisa bahagia. Tapi di sana itu masih jauh sekali. Sebagai contoh dari video lama saya aja ya. Saya kan pernah bikin pertanyaan tuh yang mengukur kebahagiaan. Jika kamu mewakili Indonesia dalam sebuah kompetisi internasional, kamu lebih milih mana? A. Juara kedua, B. Juara ketiga, atau C. Juara kedua dari bawah? Orang yang memilih juara ketiga itu lebih bahagia dan lebih puas dari dia yang memilih juara kedua. Kenapa? Karena ketika yang dapat juara 3 bisa naik podium, dia harus mengalahkan yang berada di posisi keempat kan? Dan karena dia menang, dia bisa naik podium. Tentu, menang kan rasanya lega ya. Dan karena dia menang, dia pun bisa melihat ke bawah. Jadinya dia hanya membandingkan dirinya dengan yang juara keempat. Sedangkan yang juara kedua, dia kan kalah dari yang juara pertama, kalah di final. Jadi dia naik podium tuh dengan rasa malas dan kecewa. Dia pun membandingkan dirinya dengan yang juara pertama. Nah, jadi kalau kamu terlalu fokus pada destinasi atau pada goal, kamu akan selalu membanding-bandingkan dengan orang yang berada di depan atau di atasmu. Dan bukannya malah termotivasi, lama-lama akan muncul keraguan di dalam dirimu bahwa kamu tertinggal dari orang-orang itu. Dan kamu terus-menerus berusaha untuk mengejar. Ketika mindsetmu terus seperti itu, maka langkahmu itu akan semakin berat. Oke,
Kalau kalian ada yang mengalami hal yang sama seperti 3 hal yang saya sebutkan tadi, saya punya beberapa solusi yang mungkin bisa membantu kalian. Jika kalian tipe orang yang meski sudah siap tapi tidak berani melangkah seperti yoga, kalian bisa mencoba dengan merubah narasi yang ada di pikiran kalian. Orang yang menunda-nunda itu biasanya dianggap sebagai pemalas, yang padahal 2 hal itu berbeda. Menunda-nunda itu biasanya muncul karena kita ingin menghindar dari perasaan negatif, seperti rasa sakit, kegagalan, penolakan, kritik, dan sebagainya. Nah, penghindaran itu biasanya muncul juga sebagai narasi di otak kita. Jadi dengan kita mencoba untuk merubah narasi itu menjadi lebih positif, maka perlahan-lahan kita akan bisa untuk melangkah atau memulai. Jadi, nanti ketika muncul pemikiran, kayaknya aku nggak bisa deh di otak kalian harus langsung coba untuk merubah pemikiran itu. Jadi, gimana ya caranya biar aku bisa? Kalian juga harus mengubah, aku harus ngelakuin ini, aku harus ngelakuin itu. Jadi, aku yang milih buat ngelakuin ini. Meski maksudnya sama aja, tapi pemilihan katanya itu membuat kita merasa bahwa kita ini punya kontrol terhadap diri kita. Dan kita jadi merasa kuat. Terus juga kalian harus mengubah pemikiran kenapa jadi apa. Dari yang tadinya, kenapa kok aku nggak semangat ya? Jadi apa yang harus aku lakuin biar aku semangat? Apalagi kalau setelah itu kalian langsung barengi dengan aksi. Kalian nggak akan punya waktu buat overthink. Terus kalau kalian salah satu orang yang nggak bisa menyelesaikan apa yang sudah kalian mulai, solusinya itu kalian harus menemukan makna dari apa yang sedang kalian lakukan. Kenapa? Ya, gimana kita bisa berkomitmen kalau kita sendiri aja nggak tahu kenapa kita harus komitmen kan? Apalagi ketika di tengah-tengah hal yang sedang kita lakukan itu muncul sesuatu yang bikin stres, bikin tambah berat, atau malah tiba-tiba kita menemukan hal lain yang kayaknya lebih seru dan lebih asik. Kita jadi tambah sulit untuk komitmen. Jadi ketika kita bisa mengidentifikasi kenapa kita harus berkomitmen, maka kita bisa keluar dari kebiasaan tidak menyelesaikan hal yang sudah kita mulai. Jadi, kalian yang sedang mengalami hal ini bisa mulai merefleksi apa yang sedang kalian lakukan. Kenapa kalian harus serius dan berkomitmen sehingga kalian bisa melihat lebih jauh ke depan. Dan nanti ketika kalian gitu lagi, kalian bisa ulangi refleksi itu lagi. Terus, buat yang terlalu fokus sama goal, solusinya itu kalian harus bisa bikin jadwal yang rapi dan oke. Dan kalian harus disiplin sama jadwal itu. Di dalam jadwal kan pastinya harus ada jam istirahatnya. Nah, kalian gunakan jam istirahat itu dengan sebaik mungkin. Bisa dengan refreshing bareng keluarga, nyari pengalaman yang seru dan menyegarkan. Terus nih, semisal kalian masih aja ngerasa tertinggal, dan terus membandingkan diri kalian dengan orang yang ada di depanmu atau di atasmu, ya udah gak apa-apa. Tapi cobalah merubah narasi yang ada di pikiranmu, jadi apa nih yang bisa aku pelajarin dari orang ini? Meski kelihatannya berbeda ya, tapi 3 hal tadi itu basisnya sama semua. Yaitu dimulai dengan keraguan terhadap dirimu sendiri. Jadi ketika kamu sudah tahu penyebabnya, saya harap kamu bisa mulai belajar mengontrol keraguan itu dan bisa lebih percaya diri dari dirimu yang sebelumnya. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.